Ya, baik Kakak. Hari ini tepat hari Senin 20 Juli 2020, kita mulai jadwal pelajaran kita ya, sesuai dengan yang Ibu sampaikan. Hari ini kita belajar matematika. Dan materi matematika untuk hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Nah, kalian tentu pernah belajar pecahan ya, sewaktu kelas 4. Dan di kelas 5 ini kita akan melanjutkan belajar pecahan mengenai operasi hitung pada bilangan pecahan. Baik Kakak, perhatikan dan simak baik-baik ya. Lihat di contoh nomor 1, Ibu punya sebuah lingkaran. Kita anggap ini sebuah kue ya. Kuenya berbentuk lingkaran penuh ya. Belum terpotong, belum ada yang makan. Nah, kue yang masih penuh ini jika dijadikan bilangan pecahan maka dia bernilai 1 atau sama dengan 1/1. Ya Kak? Baik, sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua. Dilihat, kue yang bulat tadi, yang lingkaran bentuknya lingkaran, ya. Di sini Ibu sudah potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Ya. Dilihat ya. Kuenya Ibu potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Bagian 1 dan bagian 2. Bagian yang 1 sudah Ibu arsir. Ibu beri warna. Sehingga 1 potong bagian kue ini bernilai 1/2. Yang diarsir 1, potongan kuenya ada 2. Maka ditulis 1/2. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Dilihat ya Kak. Contoh yang ketiga, kue yang tadi utuh berbentuk lingkaran, Ibu potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya, Ibu ulangi, Ibu potong menjadi 4 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4. Kemudian, 1 potong kue tersebut Ibu sudah arsir. Sudah Ibu beri warna. Sehingga 1 potong kue ini bernilai 1/4. Ya. 1 potong kue, jumlah potongan kue ada 1, 2, 3, 4. Sehingga ditulis 1/4. Yang keempat, kue yang tadi lingkaran ya, 1 yang tadi Ibu potong menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 potong kue. Kemudian 3 potong kue ya sudah Ibu beri warna. 1, 2, 3. Sehingga nilai dari kue yang diarsir bernilai 3/8. Ya, 3 potong kue yang diarsir, sedangkan jumlah potongannya semua berjumlah 8. Sehingga nilainya adalah 3/8. Bagian yang atas disebut sebagai pembilang. Sedangkan bagian yang bawah disebut sebagai penyebut. Yang selanjutnya, setelah kita mengenal pecahan, kita kenali macam-macam pecahan. Ya, diperhatikan. Contoh yang pertama, di sini ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu contohnya adalah 1/2, 3/4, atau 5/10. Ini adalah
contoh pecahan biasa. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran contohnya 1/2/3, 2/6/9. Mengapa disebut pecahan campuran? Dilihat Kak, di depannya ada bilangan bulat 1, kemudian ada bilangan pecahan 2/3, sehingga bergabung menjadi 1/2/3. Maka ini disebut sebagai pecahan campuran. Sama dengan yang ini. Ini bilangan bulatnya adalah 2. Bilangan pecahannya adalah 6/9. Sehingga bilangan 2, 6/9 disebut sebagai pecahan campuran. Yang ketiga, ada yang disebut pecahan desimal. Ciri khusus dari pecahan desimal itu menggunakan koma. Contohnya 0,5, 1,7, 2,36. Ini adalah contoh pecahan desimal. Yang keempat, ada pecahan yang disebut dengan persen atau per 100. Lambangnya ditulis dengan bulatan kecil di atas, kemudian ada garis miring dan bulatan kecil di bawah. Ini adalah lambang persen. Contohnya, 75% sama dengan 75/100. Yang kedua, 150% sama dengan 150/100. Kenal macam-macam pecahan, kita lanjutkan dengan operasi penjumlahan pecahan. Ya, penjumlahan itu artinya ditambah. Kedua pecahan atau dua buah pecahan atau lebih, ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya, dapat dijumlahkan dengan syarat penyebutnya harus sama. Jika penyebutnya belum sama, maka tidak bisa langsung dijumlahkan. Harus disamakan terlebih dahulu. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, di sini ada pecahan 1/4 ditambah 2/4. Ya Kak? Dilihat bawahnya, 1/4 bawahnya 4 atau penyebutnya 4. 2/4 penyebutnya juga 4. Bawahnya sudah sama-sama 4. Kalau sudah sama, maka bagian yang atas bisa kita jumlahkan. Kita tarik garis, dijadikan bawahnya per 4, kemudian yang atasnya dijumlahkan. 1 ditambah 2. Sehingga hasilnya adalah 3/4. Baik, yang kedua ya Kak, kita lanjutkan. 1/2 ditambah 1/6. Nah, jika kita lihat dulu bawahnya ya, yang satu bawahnya atau penyebutnya adalah 2. Yang satu lagi penyebutnya adalah 6. 2 dengan 6 belum sama, maka tidak bisa langsung dijumlahkan. Kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya atau bagian bawahnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mencari KPK dari 2 dan 6. Yang pertama, kita cari dulu kelipatan 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kelipatan 6, kita mulai dari 6, bertambah lagi 6 menjadi 12, bertambah lagi 6 menjadi 18, 24, dan seterusnya. Nah, kita lihat dari kelipatan 2 dan kelipatan 6 ada bilangan yang sama, yaitu bilangan
6 bilangan 12. Nah, kita ambil bilangan yang paling kecil, yaitu bilangan 6. Ya, sehingga kita rubah dulu pecahan yang tadi. 1/2 kita rubah menjadi menyebutnya per 6. Lihat ya Kak, 1/2 harus kita rubah dengan menjadikan penyebutnya menjadi 6. Bagaimana caranya? Dilihat, penyebut dibagi dengan penyebut. Bawah dibagi, kemudian dikali ke atas. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dikali 1 sama dengan 3. Ya, kita tuliskan di sini 3. Ya, Kak. Kemudian, lihat yang 1/6. Kita jadikan per 6. Ya. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Kemudian dikalikan ke atas. 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka kita tuliskan di sini 1. Sehingga 1/2 sama dengan 3/6. 1/6 sama dengan 1/6. Kita pindahkan ke atas. Ya. 1/2 sama dengan 3/6. 1/6 sama dengan 1/6. Nah, kita lihat bawahnya sudah sama, ya. Sudah sama-sama 6. Maka bisa kita jumlahkan. Kita tarik garis, penyebutnya 6, bagian atasnya kita jumlahkan. 3 ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah 4/6. Ya, itu ya Kak, penjumlahan pecahan yang masih sangat sederhana, yaitu pecahan biasa ya. Contoh yang pertama itu pecahan yang penyebutnya sudah sama, sedangkan contoh yang kedua itu pecahan yang penyebutnya berbeda. Namun dua-duanya masih sangat sederhana, yaitu contoh pecahan biasa. Baik Kakak, sampai di sini bisa dipahami. Jika ada pertanyaan dan masih ada kesulitan, silahkan ditanyakan ya.